Sangkar, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara 4A yang akan mempresentasikan mata kuliah Sosiologi. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membacakan materi pertama yang berjudul A. Latar belakang pentingnya kajian sosiologi hukum. Segala hak dan kewajiban yang timbul akibat adanya hubungan di dalam masyarakat yang sebagian besar diatur oleh kaidah-kaidah hukum maupun yang sistematis dan yang sudah ditentukan, dan kaidah hukum yang tersebar pada pola perilakuan yang sudah diakualifikasi sebagai hukum. Maka kaidah ini yang mengatur interaksi di dalam kehidupan masyarakat itu sendiri. Hukum secara sosiologis merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau social institution yang merupakan himpunan nilai, himpunan kaidah-kaidah, dan pola perilakuan yang pada kebutuhan-kebutuhan pokok kehidupan manusia dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yang saling berkaitan dan saling berpengaruhi antara lembaga satu dengan lembaga lainnya. Jadi, sosiologi hukum sendiri berkembang dengan anggapan bahwa proses hukum berlangsung dalam suatu jaringan sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Maksudnya di sini, hukum dapat kita mengerti dengan kita memahami sosiologi hukum, dan hukum merupakan suatu proses dalam kita mempelajari sosiologi hukum itu sendiri. Baiklah teman-teman, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu tentang definisi sosiologi hukum. Definisi sosiologi hukum secara umum yaitu suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis dan mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial di masyarakat lainnya. Nah, yang kedua yaitu menurut Sugipto Raharjo, sosiologi hukum atau sociology of the law adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya. Dan yang ketiga yaitu menurut R.O.G. Salman, yaitu sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya yang secara empiris dan analitis. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba menjelaskan dari poin ketiga, yaitu kegunaan sosiologi hukum. Dengan mempelajari sosiologi hukum, sedikitnya ada 3 kegunaan atau manfaat yang didapat, yaitu yang pertama, memberikan kemampuan pemahaman di dalam konteks sosial. Yang kedua, memberikan kemampuan untuk menganalisis efektif hukum. Yang ketiga, mengatur interaksi sosial tertentu atau memberikan kemampuan mengadakan evaluasi, di mana ada lembaga-lembaga yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya. Adapun manfaat mempelajari sosiologi hukum adalah yang pertama, mengetahui dan memahami perkembangan hukum positif tertulis maupun tidak tertulis. Kedua, mengetahui efektivitas berlakunya hukum positif di dalam bermasyarakat. Yang ketiga, menganalisis penerapan hukum di dalam bermasyarakat. Yang keempat, mampu mengkonstruksi fenomena hukum dalam masyarakat. Dan yang kelima, mampu memetakan masalah-masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum dalam bermasyarakat. Baiklah teman-teman sekalian, di sini saya akan membacakan materi yang terakhir, yaitu D. Ruang lingkup kajian sosiologi hukum. Yang pertama yaitu dasar-dasar sosial dari hukum atau basis sosial dari hukum itu sendiri. Sedangkan yang kedua, efek-efek hukum terhadap gejala sosial lainnya. Menurut Suejono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum yaitu ada 3. 1.
pola-pola hukum warga masyarakat, sedangkan yang kedua, hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan wujud dari kelompok-kelompok sosial kehidupan warga masyarakat. Dan yang ketiga, hubungan timbal balik antara perubahan satu dengan perubahan lainnya yang di dalam hukum sendiri dan perubahan-perubahan sosial di dalam dan di luar kebudayaan sosial. Every time I look into your eyes, I see it. You're all I need. Beri aku kesempatan untuk bisa merindukanmu. Jangan datang terus.